Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Yang saya hormati Pak Wakil sekaligus orang tua kami, barangkali juga orang tua kita semua, Pak Abbas, dan Pak Ketua juga Pak Dr. Ibrahim, bidang pengawasan dan pencegahan dan peningkatan kapasitas hakim, dan saudara-saudari muslimin muslimat yang saya cintai. Duduk seperti ini sebetulnya kalau orang itu mengerti, diajak ke ruangan seperti ini sepertinya diajak berekreasi di taman surga sebetulnya. Ya, ketika kita diundang dan difasilitasi seperti ini, harusnya ya bersyukur sekali. Ini yang disebut dengan ma'dubatullah, jamuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba deh, kalau Anda nih lagi sholat, rasakan bahwa sholat itu sebetulnya sedang hadir di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda sedang umroh misalnya, sampai di Masjid Nabawi, tiba-tiba katanya di Raudhah itu adalah taman-taman surga. Tidak ada pohonnya, tidak ada minumannya, hanya karpet saja, dan orang-orang beribadah di situ. Di mana tamannya? Ya, memang tidak bisa melulu diukur dengan materi, dengan angka. Pak Ibrahim tadi bilang rahmat, Masya Allah. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu memang hanya bisa didetek oleh kolbu-kolbu yang memiliki kesucian, yang hidup, yang dapat menatap cahaya ilahi, cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Anda sholat misalnya gitu ya, inilah hadiah terbesar Allah kepada Muhammad di perjalanan karirnya yang paling tinggi ketika Mi'raj. Sehingga salat itu adalah Mi'rajul mu'min, perjalanan karir yang paling tingginya orang-orang yang beriman. Tapi semua itu butuh ilmu. Nah, pertemuan seperti ini, pertemuan adalah pertemuan yang sangat-sangat mahal sekali dan istimewa sekali. Dibanding pekerjaan yang 1 jam, saya kira terlalu mahal membandingkannya. Dalam bahasa training, kira-kira begini. Anda yang mengikuti sebuah training dari seorang trainer yang tepat, 1 jam duduk seperti ini akan melipat gandakan sampai 7 kali lipat potensi diri Anda. Tapi sayangnya, lagi-lagi training itu dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat nominal, muncul di angka dan materi. Tapi kalau berkaitan dengan hikmah keagamaan, seakan-akan ini sesuatu yang mubazir, tidak kelihatan, kurang bermakna. Baik, saya ingin jelaskan, Indonesia bisa merdeka ini bukan karena senjata. Bukan. Indonesia ini bisa merdeka dan menang bukan karena ada banyak jenderal pada masa itu. Mungkin saya pernah berkata di sini, Indonesia ini merdeka bukan karena banyaknya profesor atau ahli di bidang akademik pada masa itu, tidak.
Indonesia pada masa itu merdeka karena pemikirannya yang orisinal, yang keyakinannya sangat fundamental. Kembali ke dalam bahasa Indonesia yang sesungguhnya, radikal itu artinya mendasar. Beriman itu nggak bisa biasa-biasa saja, beriman itu harus mendasar. Nah, hanya saja sekarang konotasi kata radikal ini menjadi negatif. Kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia, memang yang salah adalah radikalisme. Ketika dia menjadi sebuah ideologi atau isme, lalu keluar dari tatanan nilai-nilai agama, ya dia bisa rusak itu, walau mengatasnamakan agama. Nah sekarang, Indonesia bisa merdeka, itu kan sederhana sebetulnya. Ketika Inggris hendak melucuti orang-orang di Surabaya yang pegang senjata, lalu apa kata Bung Tomo? Arek-arek Surabaya, tukang-tukang becak, bakul-bakul nasi, orang-orang kecil, kita buktikan kepada Inggris bahwa kita adalah bangsa yang sungguh-sungguh ingin merdeka, dan kita tetap berpegang teguh kepada dua kata, cuma dua pilihan, merdeka atau mati. Jadi sesungguhnya Indonesia ini bisa merdeka karena pemikiran, karena keyakinan. Kira-kira berapa jumlah jenderal pada masa itu? Tidak ada. Berapa jumlah profesor pada masa itu? Tidak ada. Apa senjatanya orang Indonesia pada masa itu? Ya bambu runcing. Untuk melawan senjata organik pada masa itu kelihatannya mustahil. Tapi apa yang membuat Indonesia bisa kaya raya sekarang? Dari Sabang sampai Merauke. Itu kalau kita berjalan dari Merauke, saya baru sampai Kaimana saja. Kalau orang-orang tua dulu masih ada lagu-lagu lamanya itu. Apa senja di Kaimana. Indah sekali itu di Kaimana. Makanya Australia itu sangat ngiler kalau melihat Papua itu. Kaya raya. Belum lagi sumber daya alamnya, Freeport, perusahaan kacangan, sampai kemudian punya pengaruh politik di Amerika, di Kongres, bahkan di dunia. Itu hanya karena mendapatkan kekayaan dari satu titik yang bernama Mimika, yang sebetulnya awalnya itu bersatu dengan Fak-Fak. Dan di Fak-Fak itu kenapa kemudian kaya raya? Karena mayoritas di situ itu Muslim. Dan boleh dikatakan bahwa Islam pertama kali masuk di Indonesia setelah saya coba lihat Quran tertua di Fak-Fak. Itu perjalanannya memang setelah dari Pasai, itu kemudian ke Ternate dan Tidore, itu kemudian masuk ke Papua. Jadi tidak salah kalau Ustadz Fazlan mengatakan nuar, cahaya dari timur, sebelum sampai ke tanah Jawa. Artinya apa? Bahwa Allah lah yang memberikan kekayaan kepada bangsa ini, sehingga kemudian kemahripah loh Cinawi, sumber-sumber daya alamnya tak terhingga. Itu kalau kita berjalan, saya pernah diajak mancing di Kaimana sampai di tepi laut, belum terlalu jauh, masih di sekitar teluk. Saking jernihnya air itu, teman-teman bermohon agar dibolehkan berenang, termasuk kameramen ini juga ikut bersama saya. Belum ikut kali pada itu ya, belum ya. Jadi begitu jernihnya air, kami minta berenang. Kata pembawanya bilang, jangan, nanti saja di tepi, di pantai saja kita, jangan di tengah laut. Kita menurut, walaupun sebetulnya separuh kesal, ada di antara kami yang turunkan kakinya di air, ingin main air yang sangat jernih itu. Kita kemudian lempar pancing. Alhamdulillah saya yang pertama kali dapat anak ikan hiu. Yang lain juga dapat anak ikan hiu, berarti ada emaknya di sini nih. Setelah itu yang tadinya pengen berenang, bukan cuma tidak jadi, kita semua mancingnya pindah ke atas kamar kapal, tidak lagi di dek. Karena terlalu dekat jaraknya antara air dengan kapal pancing kita. Banyak hal untuk diceritakan dan unik.
Sampai teman-teman di sekitar Kaimana itu nggak mau makan ikan pari. Beda dengan orang Makassar yang suka sekali makan ikan pari karena enak sekali kan Pak. Apalagi kalau orang Bugis itu dibakar pakai santan, itu dia suka sekali ikan parinya. Tapi di sana orang tidak mau makan ikan pari karena mereka meyakini ikan pari itu sering berselingkuh dengan biawak, dan itu dia lihat dengan mata kepala langsung. Jadi ada sedikit jijik dia makan itu. Saya tidak tahu apakah itu berlaku umum atau hanya di Papua saja. Baik, kembali bahwa Indonesia bisa merdeka, kaya raya, tanahnya begitu luas, terbentang. Ini semua karena nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa ini. Tapi itu dia anehnya, setelah banyak jenderal, setelah banyak senjatanya, kenapa kok semi tidak berdaulat bangsa ini dengan negerinya sendiri? Ini berarti ada masalah di pemikiran kita, ada masalah dengan keyakinan kita. Nah, untuk menelusurinya, kenapa banyak kebijakan yang berbau syahwat? Kenapa banyak sekali pekerjaan-pekerjaan kita yang seakan-akan amilatun nasibah, tasla naron hamiyah, tusqa min ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusminu wa la yughni min ju'. Jadi ini sebetulnya gambaran tentang akhirat, tapi saya coba tarik kondisi orang yang sengsara di akhirat itu sebetulnya sudah kelihatan di dunia. Wujuhu yawma idzin khashi'ah, berangkat dari rumah sudah wajahnya kusut. Ya, apalagi macet pula di jalanan. Saya nih termasuk orang yang naudzubillah min dzalik setiap pagi ke arah Tamrin dan Sudirman sebetulnya. Termasuk ke arah Keramat Raya ini gitu. Karena safar nisful azab. Perjalanan itu separuh azab memang. Sehingga boleh mengqashar salat karena macetnya gitu kan. Apalagi orang yang malas berzikir. Sudah di kantornya bekerja dengan semua tumpukan pekerjaan stres, mestinya pulang kantor itu tinggalkan handphone, pejamkan mata, dekatkan diri bersama Allah, berzikirlah. Berzikir di mobil, jangan buka WhatsApp lagi. Kemudian sudah WhatsApp, sampai di mana nih? Macet ya? Gimana sih jalan? Habiskan waktu dengan itu semua. Coba seandainya tinggalkan sejenak, duduk, pejamkan mata, terbangkan ruh bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kesedihanmu akan hilang, kepenatanmu akan berganti bahagia, dan yang pasti pekerjaanmu dibantu diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekerjaan kantormu, pekerjaan rumahmu, dan jiwamu akan dikuatkan. Saya orang yang sekarang bertobat untuk terlalu banyak buka gadget di mobil, karena ini saatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teman saya itu pernah tertidur sambil nyetir mobil dari Kalimantan Selatan, dia menuju kampungnya di Samarinda. Dengan sulitnya perjalanan dia tempuh, dia bilang, saya pernah rasanya karena saya sering bolak-balik, itu saya tertidur kira-kira 1 jam padahal saya setir mobil. Tapi untung ketika saya bangun, kondisi tangan saya seakan-akan hafal pada jalan yang saya tempuh ini. Saya bilang, coba jujur, karena teman saya ini juga teman dekat saya ketika kuliah di Madinah. Apa yang kamu lakukan saat itu? Saya cuma bertasbih, dia bilang. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Karena itu doa berkendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Anda yang naik motor dari rumah, naik motor dari kantor, itu kalau banyak bertasbih, perjalananmu akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ilmu itu hanya bisa diperoleh kalau mau duduk di majelis-majelis seperti ini. Istri saya dokter spesialis mata. Itu ketika jaga di RSCM, termasuk di rumah sakit Islam,
itu seringkali banyak pengendara motor itu matanya itu rusak karena kena serangga. Terutama kalau ketika lagi tugas di Rumah Sakit Islam Pondok Kopi itu banyak kasus di Jalan Kalimalang. Karena yang naik motor ini mungkin merasa tidak perlu tutup helmnya dengan kaca, lalu dia pacu kencang motornya, seakan-akan dia merasa sudah menguasai, tidak ada zikir, tidak ada tasbih. Padahal resiko berkendara motor itu sangat tinggi sekali dan tingkat kecelakaannya juga sangat besar. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari sekalian, tentang materi kita pada hari ini adalah sebuah ayat sebetulnya, temanya bagus sekali. Saya saja yang diundang datang ke sini ini sangat bergairah. Nah, seandainya saya berpikir soal gengsi, mungkin nggak mau datang ke sini. Tapi karena saya datang ke sini dengan cinta, saya berbahagia walaupun ketika duduk belum ada yang datang gitu. Kenapa saya katakan saya berbahagia? Karena Anda adalah orang-orang yang dimuliakan Allah di lembaga ini. Dan pekerjaan Anda sebetulnya sangat besar pengaruhnya untuk maju dan mundurnya bangsa ini, khususnya di bidang hukum. Yang kedua, saya datang dengan cinta kepada Anda semua di sini adalah karena semangat dari DKM, semangat dari Sekjen, semangat dari Pak Wakil, semangat dari Pak Ketua pencegahan. Yang ini sebetulnya sudah sebuah cikal bakal kebaikan. Insya Allah satu hari nanti yang jarang hadir akan menyesal. Ya, satu hari nanti akan menyesal. Dan berbahagialah mereka yang mau menyempatkan waktunya 1 jam, 2 jam, istilah Umar bin Khattab ini kira-kira najlis sa'ah lil iman. Duduk sesaat, duduk sejam untuk menambah iman. Tema kita pada hari ini adalah dari surah Maryam ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka ini, sebelum ayat ini diceritakan tentang kaum masa lalu, mulai dari Adam, Nuh, Idris, Nuh, kemudian Ibrahim, tentang keturunan-keturunan Ibrahim, Ishak, kemudian Yakub, lalu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang berbahagia karena mereka mendirikan salat di muka bumi ini. Tetapi kemudian setelah mereka datanglah keturunan yang buruk. Siapa keturunan yang buruk itu? Adha'us shalah. Orang-orang yang sudah menyia-nyiakan sholatnya. Nah, ini saya kira nikmat yang paling penting. Kalau keluar dari ruangan ini, kita sudah termasuk orang yang menikmati sholatnya dan tidak lagi menjadi orang yang menyia-nyiakan sholatnya. Pertanyaannya adalah, apa sebabnya kenapa orang ini menyia-nyiakan sholat? Dan apa efeknya kalau orang-orang ini sudah menyia-nyiakan sholat? Jawabannya ada pada ayat setelahnya. Wattaba'us syahawat. Mengikuti syahwat. Sebab orang itu menyia-nyiakan sholat, misalnya hayya 'alas shalah, udah sholat aja sih, cepet banget ya gitu. Orang dengan hatinya dipenuhi syahwat itu dia tidak menikmati sholat. Dan orang-orang yang hidup dengan syahwat biasanya suka menunda-nunda sholat. Ini akibat kebodohan dia tentang sholat. Padahal diperintahkan, kalau ingin keluarganya cukup rezekinya, percayalah, mulainya bukan kerja, bukan. Mulainya itu bukan kerja. Saya berani berkata begini, tadi kan saya katakan, daerah neraka yang saya kunjungi setiap pagi di Jakarta kalau saya pergi ke kantor, dan kantor saya segitiga emas. Saya pernah menjadi direksi, saya sebut saja dirut, di sebuah kantor di Sudirman, itu satu lantai saya book semua. Setelah itu saya balik arah jarum jam kehidupan saya tidak mau hidup seperti ini.
Ketika orang berkata, I don't like Monday, saya mau liburan hari Senin. My life is my choice. Habis subuh gue mau duduk di masjid sampai matahari terbit hari Senin. Saya kemudian berzikir pagi 1 jam. Setelah membaca Quran dan pulang, kemudian treadmill olahraga, push up, sit up. Setelah itu makan enak. Kalau lagi nggak mau puasa, kalau lagi puasa, lanjutkan puasa. Hidup. Ya, saya memiliki dan saya memilih. Sehingga sampai sekarang kalau ditanya, anak saya bingung. Dulu anak saya itu kalau saya bawa ke kantor, jadi di rapotnya ditanya pekerjaan ayahnya apa, dia bisa jawab. Ya kan jawabannya 1 pegawai negeri, 2 swasta, 3. Nah, sekarang anak saya ngisinya lain-lain gitu. Walaupun sudah saya bawa ke kantor-kantor cabang saya di seluruh Indonesia, kita punya kantor di Denpasar, di Jalan Teuku Umar pula. Di Makassar kita punya kantor di Petarani, dan sekarang di Komplek ID, dan ada 13 cabang saya sekarang di Makassar. Ada pesantren juga di beberapa tempat di Kota Bone, dan kini juga lagi mau bikin 2 hektar di Makassar. Di Cilengsi baru bikin pesantren anak jalanan 2 hektar. Kalau satu hari mau jalan-jalan ke Megamendung, ahlan wa sahlan. Saya lagi bikinkan saung di atas kolam ikan supaya nanti bisa menginap di sana, dan view-nya bagus sekali. Ada pesantren saya sudah berdiri 6 tahun dan semuanya gratis, tidak satu pun yang bayar, untuk kader-kader dari seluruh Indonesia. Tapi anak saya sampai sekarang juga belum bisa jawab apa pekerjaan bapaknya. Sebab kalau saya ditanya, Abi pekerjaannya apa sih? Guru ngaji, saya bilang. Ini serius nih Bi, dia bilang. Serius nak, pekerjaan Abi guru ngaji. Ketika saya berkata seperti itu, saya tanamkan di dalam jiwanya tentang hadis Nabi SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik karir kalian, sebaik-baik pekerjaan kalian, top karir kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Ini bahasa Nabi SAW. Khairukum, lafzun am, sebuah kata yang bersifat umum. Ada banyak, saya suka mendalami hadis-hadis Nabi yang depannya khairukum, khairukum, khairukum. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya, dan aku adalah yang terbaik dengan keluargaku. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan tetangganya. Bahasa-bahasa seperti ini dari Nabi sudah diajarkan untuk menjadi orang yang terbaik, best of the best. Saya kembali, untuk menjadi orang terbaik dan ingin hidup ini nikmat, mulainya dari sholat. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzukuk. Perintahkan keluargamu untuk mendirikan sholat dan bersabarlah yang banyak dalam rangka menegakkan sholat di dalam rumah. Setelah itu, la nas'aluka rizqan, aku tidak akan minta rezeki dari kamu. Nahnu narzukuk, aku yang akan kasih rezeki buat kamu. Tafsir kata ini, aku tidak minta rezeki dari kamu dan aku akan memberikan rezeki kepada kamu. Maksudnya begini, kalau kamu sudah dirikan sholat di rumahmu dan keluargamu sudah dirikan sholat dan kamu sudah bisa menikmati sholat di kantor, Allah yang bilang kepada kamu, aku tidak akan bebani kamu capek-capek cari rezeki. Rezeki akan mendatangi kamu. Tapi sebaliknya, orang yang kerja terus, sholatnya, zuhurnya mendekati asar, asarnya mendekati maghrib, maghribnya lewat isya, karena sudah tahu 5 menit sebelum maghrib itu macet sekali jalan, dia nggak tunggu sholat maghrib dulu, langsung pulang aja dari Keramat Raya, pulang ke rumahnya di Depok misalnya. Jam berapa itu sampai Depok itu? Di Jakarta ini kalau tidak menjadikan sholat sebagai patokan, maka syahwat yang akan menjadi patokan. Ayatnya jelas sekali. Kalau kita sudah tegakkan sholat di rumah dan perintahkan keluarga semua dirikan sholat, la nas'aluka rizqan. Tafsirnya, aku akan tidak bebani kamu, tidak akan bebani kamu capek-capek cari rezeki.
Aku akan mendatangkan rezeki buat kamu. Apalagi kalau setelah itu perbanyak zikir, istighfar. Allahu Akbar. Itu istighfar. Barang siapa banyak istighfar di hatinya, terbukalah pintu-pintu kebaikan dalam hidupnya. Nih, semua yang bekerja dan malas ngaji, saya tidak ingin mendahului Allah. Saya tidak ingin mendahului Allah. Orang yang banyak bekerja tapi malas menuntut ilmu mengaji seperti ini, ada dua yang menimpa hidupnya. Satu, capek. Amilatun nasibah. Hidupnya itu capek, wajahnya muram, pekerjaannya hasilnya letih. Tasla naron hamiyah. Tiap hari pekerjaannya itu seperti penghuni neraka, berjalan untuk menuju api neraka. Minumnya tusqa min ainin aniyah, dari minuman yang kalau diminum itu bisa membakar dan mengoyak seluruh isi ususnya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. Dari hasil pekerjaannya tidak ada makanan kecuali sejenis pohon dori yang berduri dan bau. La yusminu wa la yughni min ju'. Pekerjaannya tidak menguatkan dan menyehatkan badannya, tidak pula mengenyangkan perutnya. Mau tahu? Saya pernah survei. Kenapa kafe bengkel itu di belakang BEJ situ laris itu? Jangan-jangan ada juga dari Keramat menuju ke sana cari hiburan. Gue jual, gue beli, gue jual, gue beli. Itu kan bursa. Siapa yang jual, siapa yang beli, barangnya ada atau tidak, ini kan semua kebanyakan fiktif. Karenanya transaksi seperti ini di dalam Islam tuh gharar, masuk kategori gharar yang tidak jelas. Jadi digoreng supaya sahamnya kemudian naik. Lebih dari 50% itu gambling sebetulnya, jadi masuk kategori judi. Makanya pusing. Hiburannya di situ seperti itu. Cari hiburannya. Masuk, coba. Kalau kita beli minuman soft drink di warung mas-mas di situ, kira-kira soft drink itu berapa satu kaleng atau satu botolnya? Paling mahal kira-kira berapa ribu? 5.000, 6.000 lah ya. Sekarang pergi ke kafe bengkel, minuman yang sama, berapa harganya? Jangan pura-pura nggak tahu deh. Kira-kira 15 sampai 20.000. Harganya saja sudah ruwet kan? Ya. Dalam teori air, seorang profesor doktor dari Jepang yang telah melakukan penelitian bahwa ternyata air itu dipengaruhi oleh suara kan? Sehingga kemudian molekulnya bisa berubah jadi kembang yang cantik atau ruwet gitu kan. Nah sekarang orang yang datang ke kafe, ke diskotik, ke pub itu pada jam-jam betanduk gitu, cari hiburan karena nggak mau mengaji seperti ini. Padahal ini hiburannya orang beriman, ini taman surga bagi orang beriman. Pulang, harganya saja udah ruwet. Kemudian lampunya, kelap-kelipnya juga ruwet. Musiknya juga ruwet. Ini orang kalau sudah dipenuhi syahwat, yang murah jadi mahal. Orang kalau sudah dipenuhi syahwat, barang-barang murah jadi mahal. Saya itu kadang-kadang saya tinggal di Duren Sawit. Kalau saya mau ke arah Bandung misalnya, subuh-subuh atau tengah malam, saya lewat terminal Pondokopi. Dulu tuh di situ ada gedek, ada kayak bedeng. Itu kalau siang tuh becek banget. Tapi kalau malam itu yang datang nggak tahu. Udah dikasih lampu kelap-kelip sama sound system, pokoknya beledak-beleduk gitu ya. Yang mejanya itu jorok, tapi itu penuh itu. Dan harga minuman di situ juga jadi mahal. Saya nggak pernah survei, tetapi saya bisa tebak bahwa orang ini nggak tahu kali kalau tempat itu becek, bau, tapi karena sudah syahwat yang main di situ. Bayangkan tuh, lihat banci-banci yang kakinya kayak singkong bakar juga harganya mahal kan? Kalau sudah syahwat yang bermain. Bayangkan harganya ruwet, lampunya ruwet, obrolannya juga ruwet, musiknya ruwet.
Orang yang megang gelasnya juga ruwet. Masuk ke dalam tubuh ketika diminum, airnya bagaimana kira-kira? Memberikan efek ketaatan nggak? Ketentraman nggak? Enggak. Tinggal selangkah lagi tuh narkoba. Nah karenanya saya melihat ini nih taman surga. Anda yang diundang ke sini nih sebetulnya diundang kepada jamuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sampai seorang muslim itu tidak tertarik untuk duduk di majelis seperti ini, la haula wala quwata illa billah. Saya berani berkata begini, ya, saya ini mulai dari Indosat dulu, BI, sampai perusahaan-perusahaan minyak di Tamrin Sudirman dulu itu, banyak sekali para pegawai itu yang menangis karena bikin kuliah zuhur saja susah di kantornya. Dan udah ketemu nih teman-teman yang mau ngaji, mau buat seperti ini, enggak punya tempat. Sebab untuk punya tempat, wah kalau ini sih mewah banget. Anda nih disiapin tempat lebar seperti ini, seandainya Anda bekerja di perusahaan minyak, untuk punya dapat space seperti ini dan boleh melakukan seperti ini, demi Allah kalau Anda tahu, Anda pasti sujud syukur di ruangan ini. Untuk bisa mendapatkan ruangan 4x4 itu dihitung berapa US dollar per meter persegi untuk Sudirman dan Tamrin itu, untuk Kuningan itu. Itu ngaji sampai sempit-sempitan laki dan perempuan itu. Dan mereka patungan untuk mendatangkan seorang ustadz itu. Dan ustadz yang terbaik. Mereka dari kocek masing-masing. Kalau saya mau ceritakan detailnya, ini Anda yang dipanggil, duduk dikasih tempat, sudah disiapin, demi Allah, sujud syukur kalau Anda punya iman di ruangan ini. Sujud syukur. Betapa mahalnya. Lihat, ruangan yang begitu indah. Semua perangkat multimedia disiapkan. Anda tidak perlu kipas-kipas di ruangan ini. Masya Allah, mereka itu dulu, sampai sekarang beberapa perusahaan asing itu, untuk bisa ngaji seperti ini, sambil ngipas-ngipas gitu. Dan untuk bisa mendatangkan Ustadz Bakhtiar Nasir, berat mereka. Berat sampai sekarang. Pasca mergernya Indosat dengan semua perusahaan yang setelah agak berubah, setelah dijual ke Singapura dulu, kita tarik diri. Itu tadinya sistemnya sudah bagus. Di BI juga sudah demikian. Diundang berulang-ulang, saya belum punya waktu. Tapi entah kenapa Allah mudahkan langkah saya untuk bisa sampai ke Komisi Yudisial. Ini mungkin karena saya senang dengan Anda dan cinta dengan Anda dan cinta dengan lembaga ini. Teman-teman di Mahkamah Konstitusi, ya, kalau ingin bikin pengajian seperti ini, susah cari ruangan di atas, terpaksa ruangan di bawah, yang di basement itu yang dipakai sholat masjid, masjid kalau Jumatan itu yang disulap lagi. Dan gak mudah untuk bisa seperti ini. Apalagi dari top manajemen mengawal Anda secara serius, gak mudah. Jadi kira-kira mau bilang apa disiapkan pengajian seperti ini? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gak disuruh bayar lagi ya. Di sono no patungan loh. Untuk nyiapin karpet sendiri, ya set up ruangan sendiri. Mereka tuh kerja sendiri. Gak percaya coba main-main deh ke situ. Tapi di kaya ini Allah, mudah-mudahan setelah ini ya, perbaiki lagi sholatnya supaya berkurang syahwatnya. Jadi kenapa mereka menyia-nyiakan sholat? Apa sih yang dimaksud dengan menyia-nyiakan sholat dengan syahwat, Ustadz? Pertama, nggak faham, sampai setua ini nggak faham apa yang dibaca. Masih ada nggak di antara kita yang bacaan sholatnya nggak paham? Misalnya, apa bacaan di antara dua sujud? Rabbighfirli warhamni, terus wajiburni. Oke, saya mau tanya, apa artinya wajiburni? Yang Anda omongin tiap hari itu. Hello.
La haula wala quwata illa billah. Kemana aja gitu. Padahal salat itu di antara semua ibadah yang paling tinggi, paling agung itu adalah salat. Kamu mau tahu apa yang diperintahkan untuk diperbanyak dalam hidup ini? Bukan kerja, bukan. Nggak ada perintahnya suruh banyak kerja. Yang diperintahkan untuk diperbanyak dalam hidup ini adalah, kalau ada kata katsiran di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Nggak ada disuruh kerja, banyak kerja itu. Oke, saya mau tantang. Saya ini bodoh sekali. Tolong berikan ayat kepada saya yang diperintahkan cari rezeki. Kalau ada yang bisa menunjukkan kepada saya perintah untuk cari rezeki, saya mau ganti dengan yang baru, iPhone 6 Plus dan iPad terbaru yang paling tinggi spesifikasinya. Demi Allah saya bersumpah di sini. Saya bodoh. Ada yang bisa kasih ilmu sama saya? Tunjukkan kepada saya satu ayat kalian diperintahkan cari rezeki. Cari rezeki itu kata kuncinya. iPhone 6 Plus baru, Anda mau pakai harga yang paling tinggi, saya transfer sebagai bentuk terima kasih. iPad mau yang seperti apa, yang terbaru dengan spesifikasi tertinggi, sebagai bentuk terima kasih saya karena Anda sudah mengajarkan ilmu kepada saya. Carikan ayat yang perintahnya cari rezeki. Saya bersumpah demi Allah, ada perintahnya cari rezeki, tolong saya masih bodoh. Saya tidak menguasai isi Al-Quran. Carikan ayat yang memerintahkan kita cari rezeki. Saya kira ada yang mau bilang begini, wa idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, terus fas'au ila dzikrillahi wa darul bai', gitu ya. Terus apa? Oke, apalagi ayat yang mau dibawakan? Wabtaghu min fadlillah. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Paling mungkin ada yang mau kasih ayat itu kepada saya. Itu bukan suruh cari rezeki. Al-fadl itu artinya bonus. Wabtaghu min fadl. Jadi fadlut ta'am, kalau kita habis makan lalu ada sisa nasi, kita tidak tahu di mana berkahnya. Rasul bilang, jilat itu fadlnya. Sisa-sisanya itu ambil, karena kamu tidak tahu di mana berkah nasimu yang kau makan itu. Jadi kalau sudah kau tunaikan sholat, rezeki sudah disiapkan oleh Allah buat kamu, tinggal sisanya cari fadl. Wabtagu min fadlillah, cari tambahan bonusnya saja. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengambil keputusan besar di dalam hidupnya sebelum sholat 2 rakaat, dan itu dicontoh oleh para sahabat. Satu hari dalam perjalanan dinas seorang sahabi, di tengah jalan dapat informasi bahwa anak kesayangannya meninggal dunia. 2 pilihannya, kembali ke rumah lalu gagal dalam tugas, atau lanjut menunaikan titah Rasulullah SAW untuk menjalankan tugas dan jenazah anak diurus oleh orang lain. Biasanya apa yang Anda lakukan ketika Anda dihadapkan kepada 2 keputusan yang sama-sama berat? Apa yang Anda lakukan biasanya? Imam Bukhari tidak akan menulis hadis yang ini akan memberikan impact positif besar atau negatif besar sebelum sholat 2 rakaat. Jadi semua hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari itu sudah melalui sebuah proses sholat 2 rakaat. Dan sahabat ini kemudian turun dari kudanya lalu sholat 2 rakaat sebelum mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Setelah sholat, tahukah Anda yang terjadi? Hatinya tentram, seakan-akan urat takut, urat sedihnya itu dicopot gitu kira-kira.
urusan yang harus dia selesaikan ternyata sudah diselesaikan, dan keluarga yang di sana pun ternyata sudah diselesaikan, dan kedua-duanya menjadi mudah. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan ambil keputusan besar dalam hidupmu sebelum melakukan sholat 2 rakaat. Kembali, jadi yang dimaksud dengan menyia-nyiakan sholat, adha'us shalah, akibat banyak syahwat, itu biasanya tidak paham apa yang dibaca, sehingga tidak menimbulkan kekhusyuan di dalam hati. Bagaimana mungkin khusyuk kalau tidak paham? Kadang saya nih menikmati waktu ruku. Entah, bagi saya sholat itu ketika ruku dan sujud itu menjadi shortcut bagi saya yang paling indah. Ketika saya menyebut misalnya Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, misalnya, saya merasakan kedekatan sekali saat saya mengagungkan itu. Atau ketika sujud, penyebutan Rabbiyah gitu ya, Tuhan saya, Subhana Rabbiyal A'la. Ketika menyebut itu sesuatu yang paling indah. Sesuatu yang paling indah. Karenanya, kalau Anda mau tahu dan ingin merasakan kekhusyuan sholat, minimal ada 3 kata kunci gerakan yang harus Anda nikmati. 1, indal qiyam. Ketika dalam posisi berdiri, nikmati bacaan Quran yang kamu baca itu. Dan biasanya Anda tidak akan mau terburu-buru. Dan biasanya Anda tidak akan senang dengan ayatnya itu-itu aja. Ada nggak yang sholat ayatnya itu-itu aja? Sehingga itu menjadi rutinitas dan tersimpan di otak kirinya, otak repetitifnya, sehingga ya tiba-tiba dia nggak sadar, udah selesai sholatnya gitu. Atau jangan-jangan lupa juga berapa rakaatnya gitu. Itu boleh saja terjadi, tetapi harusnya kita nikmati. Yang kedua, yang harus dinikmati kalau ingin menikmati sholat, saat ruku, saat itulah kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan gerakan ketiga yang harus kita nikmati adalah saat sujud. Disitulah saat tepat untuk kamu berdoa setelah membaca Subhana Rabbiyal A'la. Dan seharusnya berdoa pada waktu sujud itu dengan ilhah, diulang-ulang sampai 3 kali. Allah, itu nikmat sekali. Itu nikmat sekali. Saya nggak usah bicara tentang bagaimana kesehatan, khususnya oksigen yang masuk ke otak ketika kita sedang sujud. Saudara-saudara, coba untuk menghilangkan syahwat ini perbanyak zikir. Orang yang hidupnya terperangkap sama syahwat sebetulnya sedang terpenjara. Ya, contoh, ada seorang hakim, seorang imam. Ini terjadi. Sebut saja, ini ceritanya Syekh Ali Tantawi. Satu hari dia berjalan. Tiba-tiba di tengah jalan ada seorang pemuda yang mabuk. Lalu Syekh menegur, "Pemuda, betapa meruginya kamu. Kamu sia-siakan hidup kamu untuk minuman keras seperti ini. Kau bermabuk-mabukan, kau hinakan dirimu. Bertakwalah kepada Allah. Usiamu tidak tahu kapan harus berakhir." Tiba-tiba anak muda yang masih pegang botol dan jalannya gonta ini menangis. Lalu berkata, "Tuhan, doakan saya agar saya bisa berhenti dari penyakit saya ini." Berlalulah si hakim besar ini. Tiba-tiba dia terhenyak sejenak dan berhenti. Astagfirullahaladzim. Saya belum tentu lebih baik daripada anak muda yang mabuk itu. Kenapa? Pertama, dia sadar kalau dirinya mabuk. Jangan-jangan saya juga mabuk dunia, tapi saya tidak sadar. Lebih bagus dia yang sadar bahwa dirinya sedang dimabuk oleh minuman keras daripada saya yang dimabuk jabatan, yang dimabuk uang, yang dimabuk pekerjaan keduniaan. Saya mabuk tapi saya tidak tahu. Ini terperangkap dalam syahwat. Yang bahasa saya, lebih gampang ngobatin orang kesurupan daripada ngobatin orang kesetanan. Wallah, kalau ada orang kesurupan, saya meruqyah nggak lama, paling 2-3 menit, paling maksimal 5 menit. Kalau jin yang nggak mau juga keluar,
betul-betul saya sembelih. Dan ayat yang saya baca juga nggak banyak, adalah ayat yang saya yakini saja, nggak mesti ribet. Dan itu beberapa kali saya lakukan, tapi saya tidak terima ruqyah. Jangan-jangan setelah ini ada yang mau daftar gitu kan? Enggak, gampang ngobatin yang seperti itu. Yang susah adalah yang kesetanan, yang sholatnya nggak sadar, nggak khusyuk, diajak ngaji susah, ya suruh datang jam 10, datangnya jam setengah 10, itu ngelihat doang gitu, maksudnya kemudian turun lagi. Yang kesetanan seperti ini lebih susah. Apalagi yang lebih berbahaya adalah yang merasa sudah. Ini yang berat. Coba ada orang Sumatera Barat angkat tangan. Ada orang Aceh. Kampung-kampung religius di Indonesia ini, kantong-kantong muslim bermasalah sebetulnya. Dan penyakit terbesarnya adalah merasa sudah. Ada basandi syarak basandi kitabullah. Tigo tungku sajarangan, tigo tali sapilin. Bahasanya orang Minang, syariat yang menetapkan, adat yang menggunakan. Orang Aceh lebih tinggi lagi, serambinya Mekah. Saya bolak-balik. Bahkan sekarang saya merasa bertanggung jawab untuk menyukseskan syariat Islam di Banda Aceh. Nggak usah bicara Jakarta dulu. Banda Aceh bisa mendapatkan hak otonomi syariat Islam itu setelah korbannya ratusan ribu jiwa. Mesir yang baru mau belajar langsung dipenggal lehernya dan banyak korban. Tidak gampang. Tapi persoalan terbesar ketika kita masuk menghadapi umat Islam ini adalah karena merasa sudah berislam, padahal jauh sekali. Kalau memperhatikan sholatnya, dari sholatnya saja, la haula wala quwata illa billah, waktunya diundur-undur. Saudara, kalau Anda sholat duha 4 rakaat seperti Rasulullah setiap hari sebelum berangkat kerja atau sampai di kantor, percaya deh, hidupmu nggak perlu capek-capek seperti burung yang keluar di pagi hari dalam keadaan lapar, kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Kalau mau betul-betul tegakkan sholat. Dan Anda tidak akan pernah mau tinggalkan sholat duha 4 rakaat itu. Minimal 2 rakaat, maksimal 8 rakaat. Tapi yang banyak dikerjakan Rasulullah adalah 4 rakaat demi Allah. Saudara, kalau Anda ingin berhenti dari syahwat, perbanyaklah baca istighfar. Demi Allah akan terbuka pintu-pintu kebaikan. Akan terbuka pintu-pintu kebaikan. Nah, apa ya pintu kebaikannya? Setiap orang akan berbeda-beda. Astagfirullahaladzim. Bahkan saya mewajibkan diri saya sendiri. Perjalanan menuju masjid saya harus 100 kali istighfar. Perjalanan pulang dari masjid yang paling indah adalah 100 kali istighfar. Kalau bukan karena toleransi orang di samping menegur salah, mungkin saya tidak menjawab. Karena saya merasakan sekali nikmatnya istighfar itu. Saya ceritakan saja salah satu nikmat beristighfar, ya, adalah Imam Ahmad ibnu Hanbal. Oh, ulama besar di kampungnya, sangat-sangat sibuk. Satu hari dapat informasi, ada orang kampung yang ingin sekali berjumpa dengan Imam Ahmad ibnu Hanbal. Tiba-tiba hatinya itu seperti gundah gelana, harus mengunjungi dusun orang kampung ini. Tapi dia juga tidak tahu siapa orangnya. Diputuskanlah dengan ongkos sendiri datang ke kampung orang dusun itu. Sampainya malam pula. Dia tidak punya pilihan. Masjid tempat dia sholat itu kemudian dia gunakan untuk tidur. Malang nasibnya, diusir oleh merbuat masjid yang tidak tahu kalau dia adalah ulama besar. Diusirlah. Saya bilang, izinkan saya untuk tidur di tempat kaki saya berpijak ini saja, walaupun cuma di emperan. Enggak bisa, keluar. Dia tidak tahu kalau ini ulama besar.
Sampai di depan masjid, tiba-tiba ada orang miskin, tukang roti yang tegur, "Pak, malam-malam begini Bapak tidak punya tempat tinggal ya? Ayo tinggal di tempat saya." "Terima kasih." Sampai kemudian dikasih tempat tidur dan dilayani makanannya. Sebelum pemilik rumah pulang, Imam Ahmad panggil, "Saudara, sejak Anda bertemu saya di masjid tadi, sepanjang jalan sampai sekarang, bibirmu tak berhenti beristighfar." Imam Ahmad ibn Hanbal adalah ulama besar yang mengerti dahsyatnya ilmu istighfar itu. Imam Ahmad kemudian bertanya, "Anda tahu dahsyatnya istighfar?" Nanti setelah ini saya tambah dengan kisahnya Al-Hasan Al-Basri. Saudara, hajat-hajat Anda yang mana yang sudah dipenuhi oleh Allah? Keinginan-keinginan Anda yang sudah dipenuhi oleh Allah karena Anda banyak beristighfar. Apa kata dia? "Wah, banyak sekali tamuku yang terhormat, banyak sekali. Saya sangat menikmati istighfar dan saya tidak pernah mau berhenti beristighfar. Tapi apa? Ada satu hajat saya yang belum dipenuhi oleh Allah dengan istighfar saya ini." "Apa itu?" "Saya ingin sekali berjumpa dengan Imam Ahmad ibn Hanbal, tapi nggak tahu di mana saya harus berjumpa dengan dia." Ya, menangis Imam Ahmad ibn Hanbal. "Istighfarmu yang menyeret jiwaku untuk berjumpa denganmu." Istighfar itu. Saya tidak yakin Anda malas istighfar kalau Anda sudah tahu ilmunya. Dan Anda akan memiliki kepribadian yang kuat, menjadi pribadi yang penuh hikmah di dalam hidupmu. Anda jauh dari kesombongan, Anda jauh dari keangkuhan. Anda tidak akan malas mendatangi majelis ilmu, Anda tidak akan malas membaca Quran, Anda tidak akan malas membaca buku-buku agama. Anda tidak akan pernah mau berhenti menyelami kedalaman hikmah kalau banyak beristighfar dalam hidup. Kadang saya tidak merasa cukup dengan astagfirullah, saya harus tambah dengan astagfirullahaladzim. Kadang saya tidak puas, harus saya tambah lagi dengan wa atubu ilaih. Kadang saya tambah lagi dengan la ilaha illallah wa la syarikalah. Jadi astagfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kadang untuk dosa-dosa besar yang pernah saya lakukan, saya menangis dan saya harus membaca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta." Ini hati tentram sekali rasanya. Suatu hari Al-Hasan Al-Basri, seorang pemuka sahabat Nabi SAW, didatangi 3 orang penanya. Berbeda orang, berbeda pertanyaan, tapi jawabannya satu. "Imam, kampung saya kekeringan. Kampung saya miskin sekarang. Tanaman kami gagal panen, hewan-hewan kami kurus kering dan banyak yang mati. Apa yang harus kami lakukan, Imam?" Beliau menjawab, "Beristighfarlah dan ajak orang sekampung untuk beristighfar." Yang kedua, datang seorang bisnismen. "Imam, saya selalu rugi dalam perdagangan saya. Karir saya seringkali terhambat. Apa yang harus saya lakukan?" Beliau menjawab, "Istighfarlah." Yang ketiga, "Imam, saya seorang laki, saya punya istri. Sudah lama kami menikah tapi tidak punya keturunan. Apa yang harus saya lakukan agar saya bisa punya keturunan yang saleh dan salihah?" Istighfarlah. Jadi 3 orang, 3 macam pertanyaan dijawab dengan satu jawaban. Ada yang komplain di sampingnya, yang kebetulan mengamati pertanyaan dan jawaban. "Imam, bagaimana mungkin 3 pertanyaan dari orang yang berbeda Anda jawab dengan satu jawaban istighfar?" Imam bilang, "Bukankah Allah berfirman di dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Nuh berkata kepada kaumnya atas perintah Allah yang sudah mulai syirik itu, "Istighfarlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun semua dosa-dosa. Kalau kalian sudah beristighfar, kampung kalian yang tadinya kering,
kukirimkan hujan, yursilis sama alaikum midrara, lebat hujannya dan berturut-turut. Cuma itu tidak, wa yumditkum bi amwalin wa banin, akan dibanyakan harta kamu, akan dibanyakan anak kamu, dikasih pegawai-pegawai yang amanah, bawahan-bawahan yang jujur dan profesional. Apa itu saja? Tidak. Ditambah lagi buat kamu kebun-kebun yang baru. Ini bangsa ini kalau banyak beristighfar, akan ketemu lagi ladang-ladang minyak yang baru. Ini bangsa ini kalau banyak beristighfar, banyak memohon ampun, menghindari kebohongan publik, menghindari kemunafikan, menghindari kezaliman, bangsa ini banyak beristighfar, dikasih lagi ladang-ladang baru oleh Allah, bukan cuma minyak dan gas, mungkin ladang emas yang baru yang kita tidak pernah ikut campur membuatnya. Wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin, bukan cuma kebun-kebun yang baru, wa yaj'al lakum anharan, Allah akan bikinkan sungai-sungainya agar kebun-kebunmu hidup. Jadi sekarang nih yang kerjanya banyak tapi rezekinya susah, gaji tiap bulan tapi gali lubang tutup lubang, uangnya banyak tapi jodohnya susah. Ini jomblo sakinah perlu ditatar ulang memang. Ada yang salah cara berpikirnya. Ini orang kalau belum menikah itu orang paling miskin sedunia memang. Tapi orang kalau sudah menikah itu minimal jadi sendok duitnya gitu. Jadi berkah. Tapi kalau mau banyak rezekinya, saran saya perbanyak istighfar. Insya Allah kamu akan terjauh dari syahwat dan sholatmu menjadi benar. Sekarang apa efeknya orang yang menyia-nyiakan sholat, wattabau syahwat, ikut syahwat lagi? Na'udzubillah. Orang itu kalau sudah ikut syahwatnya, barang murah jadi mahal. Makannya aja harus 300 ribu. Yang mestinya cukup 30 ribu dia bayar 300 ribu. Kemarin saya ngobrol dengan ketua HIPMI Sulawesi Selatan. Tapi dia rajin sedekah, Pak. Anak petani dari Goa. Karena dia rajin bersedekah, jadi kalau ada keluarganya datang kirim undangan, kan biasanya kalau kita dikirimkan undangan, oh ya terima kasih, insya Allah saya datang ya. Kalau dia tidak, kalau ada keluarganya bawa undangan, itu dia harus bersedekah. Apa paketnya? 12 ekor ayam, 1 juta rupiah, dan 1 karung beras. Dan itu tinggal telepon di pasar, 1 paket, siapa saja. Kenapa 12 ekor? Karena hitungannya 1 ekor itu 12 potong. Itu bisa untuk jatah makan 150 orang. Dan dikasih 1 juta rupiah untuk bumbunya. Jangan sampai dikasih ayam tidak dikasih bumbunya. Tahu nggak? Karena rajin sedekah, tidak mengikuti syahwat, ingin numpuk harta, ya, beli gadget yang mahal, kemudian beli mobil yang mewah, memperkaya diri, capek hidupnya. Tahu nggak? Kenapa dia bisa kaya raya? Karena rajin bersedekah itu saja. Dia punya HPH, ketika digali ternyata isinya nikel, Pak. Itu mendadak dia kaya. Di Sorowako. Padahal niat dia punya HPH saja. Orang kalau hidupnya, sholatnya benar, ya, insya Allah tidak mengikuti syahwat langkahnya. Keputusan-keputusan yang diambil, insya Allah tidak mengikuti syahwatnya. Pilihan-pilihan karirnya, begitu juga dalam keputusan hidup. Hati-hati terutama untuk hal-hal besar. Sholat dulu 2 rakaat. Ini mohon maaf kepada Pak Hakim misalnya, tapi jangan ambil keputusan besar yang mempengaruhi kebijakan besar sebelum melakukan sholat 2 rakaat, karena kita tidak tahu apa di balik keputusan ini. Mohonlah bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ketika belajar mempengaruhi diri saya untuk tidak banyak mengikuti syahwat. Satu hari saya beristighfar di pagi hari 100 kali. Entah ini hari yang keberapa.
Tiba-tiba habis subuh saya kedatangan tamu. Saya kenal dia tapi saya lupa-lupa. Lalu dia bilang, Ustadz, ada tamu mau ketemu Ustadz. Bisa nggak kalau hari Jumat malam? Waduh, saya bilang hari Kamis malam saya berada di Kelantan meresmikan program 3.000 rumah ngaji se-Malaysia. Nah, karena saya diminta jadi konsultan di sana. Kalau bisa datang saja nanti malam, Kamis malam. Baik Ustadz, saya akan sampaikan ke protokolernya. Hah? Protokoler? Saya bilang. Memang siapa yang mau ketemu? Singkat cerita, yang mau ketemu saya itu adalah adiknya Raja Emirat yang sekarang. Dia datang tidak atas nama kedutaan, dia datang ingin ketemu dengan tokoh-tokoh agama di setiap negara yang dikunjungi. Itu saja. Dan cuma ingin sharing dakwah saja. Saya lihat dia cuma membawa satu. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Bacalah yang diwahyukan kepada kamu dari Alkitab, dari Al-Quran itu, lalu dirikanlah salat. Kalau Anda sudah bisa kombinasikan antara membaca Quran dengan salat, wa aqimis shalah li dzikri, wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Di ayat ini, dirikanlah salat karena salat akan mencegah kamu dari perbuatan keji dan munkar. Jadi orang yang sudah salat, insya Allah keputusan-keputusan yang diambilnya itu, pilihan-pilihannya kalau salatnya sudah benar, bukan syahwatnya, maka dia akan tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Wala dzikrullahi akbar. Oke, hebat memang mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar sesudah sholat, tetapi ada yang lebih hebat lagi. Wala dzikrullahi akbar. Menyebut nama Allah di dalam sholat, itulah sehebat-hebat zikir. Berzikir itu hebat sekali. Seperti saya katakan tadi, hanya dengan beristighfar. Bayangkan kalau ada orang bisnis ketemu dengan pebisnis properti besar dari Emirat dan Dubai, lalu datang ke rumah kita dan minta ketemu sama kita, apa yang ada di kepalanya biasanya? Proyek, fulus. Al-haya bil fulus, ma fi fulus manfus. Demi Allah, kedatangan dia dengan satu ayat yang dia bawa itu, menurut saya khairun minad dunya wa ma fiha. Sehingga saya lupa memperkenalkan diri saya bahkan tidak meminta kartu nama dia, bahkan dia minta kartu nama saya, dan saya mohon izin, dia mohon izin kepada saya kalau satu hari dia akan telepon saya. Dan biasanya kalau dia telepon berikut visa biasanya. Tapi demi Allah, ada satu kisah dari dia yang membuat saya merasa kenyang dan puas. Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Satu hari tahun 1988 dia pergi ke Albania hanya untuk mengajarkan sholat orang Albania. Kenapa? Karena orang Albania yang tadinya 95% Muslim itu tiba-tiba berubah seperti di Mozambik, yang tadinya 95% Muslim itu berubah lebih 90% itu kemudian menjadi kafir. Mufti di sana dibunuh, ulama-ulama di sana dibunuh. Kalau ada Quran di rumahnya orang Islam, termasuk di Asia Tengah, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan. Ketika saya kuliah di Madinah tahun 90, saya dapati teman-teman saya yang bisa hafal Quran itu, untuk bisa menghafal Quran di Asia Tengah di masa pemerintahan Uni Soviet dulu, mereka harus menghafal Quran di bukit-bukit. Bahkan supaya tidak ketahuan oleh intelijen Uni Soviet, mereka membawa anak mereka sambil ditutup matanya, naik kuda menuju bukit, Qurannya diambil di sela-sela batu di bukit, di gua mereka menghafal, kemudian turun, anaknya ditutup matanya lagi, supaya tidak diketahui kalau satu saat anaknya diinterogasi dan tidak kuat. Di mana tempatnya Quran itu? Sampai segitunya. Saya mau bilang, Anda dibuatkan pengajian di KAI, bersyukur nggak? Dan saya mau cerita, kalau Anda sudah mulai malas ngaji, malas menuntut ilmu agama, saya cerita, Albania, gaji Menteri Perekonomian tahun 88 menurut beliau yang berkunjung ke sana, sekarang usia beliau sudah lebih 70 tahun. Dia bilang,
Gaji Menteri Perekonomian di Albania tahun 88 cuma 50 US dollar. 50 US dollar tahun 88 kira-kira 2.700 rupiah. Nah, biar gampang hitungnya 3.000 lah kira-kira begitu. 3.000 kali 50 US. 150.000. 150.000 tahun 88 kira-kira sekarang ya anggap saja 1,5 juta lah kira-kira begitu, udah bagus. Itu gaji seorang menteri. Betapa miskinnya negeri itu. Karena sudah jauh dari Al-Quran dan jauh dari sholat. Ceritanya begini. Saya banyak cerita aja lah ketimbang banyak dalil ya. Takutnya kebanyakan dalil agak kepinteran. Takutnya nanti saya nggak bisa ceramah di sini lagi gitu. Saya kehilangan job nanti. Baik, dia ingin datang ke Albania hanya ingin mengajarkan sholat orang-orang Albania supaya ekonominya berubah, supaya kehidupannya berbahagia, karena data yang menunjukkan demikian. Akhirnya dia panggillah, karena raja dan dibesarkan di lingkungan istana, dia panggillah Kamar Dagang Emirat. Kirim fax, kirim telex ke sana, bahwa kita investor dari Emirat akan mengunjungi Albania. Kira-kira kalau investor yang mau datang, sambutannya seperti apa? Wah, itu visanya nggak lama itu keluar kan? Tapi kalau yang datang orang berdakwah kira-kira bagaimana? La haula wala quwwata illa billah. Rezekimu itu dari sholatmu. Semakin mantap sholatmu, semakin banyak rezekimu. Wallahi, saya Bakhtiar Nasir ini hampir lupa cari duit. Yang penting udah cukup buat keluarga, setelah itu berdakwah saja. Dan demi Allah, mudah-mudahan bisa istiqomah. Cita-cita hidup saya cuma 2. Ya Allah, mudah-mudahan ku dapatkan cintamu dalam hidupku, ku dapatkan ridhomu dalam hidupku. Cuma itu saja yang pertama Tuhan. Yang kedua, kalau ada permintaan yang paling hebat saat saya sujud, saya minta, ya Allah perkenankan aku agar bisa ku habiskan hidupku bersama Al-Quran. Ku tidak ingin pekerjaan yang lain. Biarkan aku hidup dan habis waktuku bersama Al-Quran. Tentu saya punya pengetahuan di balik permintaan saya itu. Seandainya Allah berikan itu kepada saya, maka ketika saya berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, wallahi 3 hal itu. Kalau Allah sudah kasih kepada seseorang, dimampukan untuk selalu berzikir mengingat Allah, selalu bisa bersyukur terhadap kebaikan-kebaikan Allah, dan orientasi hidupnya untuk memperbaiki ibadah saja, cukup sudah. Lihat pekerjaan para malaikat itu. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat itu pekerjaannya cuma bertasbih dan mensucikan Allah dalam pekerjaannya. Hidupnya seperti apa? Mulia. Tidak ada malaikat yang hina. Begitu juga Anda. Datanglah dia, karena datang sebagai investor, tentu karpet merah, imigrasinya juga fast track. Bawa 2 koper. 1 koper isinya pakaian, dicek nggak ada masalah. 1 koper isinya Quran semua. Ini jadi masalah. Apa kata petugas imigrasi? Di negara kami, apa yang sedang Anda lakukan ini adalah pelanggaran tingkat tinggi, pelanggaran terbesar. Anda bermasalah, kata orang imigrasi. Beliau cerita sama saya sempat kaget juga. Saya datang mau berdakwah, terus saya juga bawa uang, tapi kenapa Quran yang dipersoalkan? Sehingga cerita, dia berdiskusilah dengan petugas imigrasi ini. Saudara, apa yang salah dengan Quran ini? Ini kan kitab suci dari Tuhan, dan Tuhan memberikan aturan kepada kita dan banyak pencerahan di sini. Ya begitulah kira-kira orang yang banyak kerja cari dunia, yang susah diajak ngaji gitu kira-kira. Ngelihat Quran tuh kayak apa ya? Kayak hantu ngeliat api gitu loh. Jadi kalau di pengajian ini belum berani banyak yang datang, nggak apa-apa. Karena memang untuk datang ke ruangan seperti ini, energinya itu butuh energi yang besar. Apalagi yang punya susuk, takut copot susuknya nanti kalau duduk di ruangan seperti ini. Setelah dijelaskan, alhamdulillah, apa kata petugas imigrasi? Mohon maaf Pak, atas tindakan saya tadi. Kenapa?
Bapak saya itu di negeri ini dulu mufti. Karena mufti dia dibunuh dan saya terpaksa kafir. Oh ya? Setelah dia bercerita panjang, petugas imigrasi bilang, boleh nggak kalau saya minta Quran Anda satu? Karena di sini tidak boleh lagi ada Quran. Mudah-mudahan Anda tidak mengalami zaman itu. Zaman itu tidak mengalami, tapi sekarang peristiwanya teralami. Ada Qurannya di rumah, tapi mungkin di antara Anda lebih dari satu punya Quran. Tapi ya tahu sama tahu lah. Mungkin sama dengan orang Albania tahun 88. Dia bilang tidak bisa karena Anda masih kotor. Jadi saya bagaimana untuk boleh bisa mendapatkan Quran Anda? Anda harus berbersih dulu dan sholat dulu. Sesudah berwudu dan sholat 2 rakaat, dengan wajah riang dia bakal mendapatkan Quran, ternyata masih ditolak. Karena Anda tadi mengaku sudah kafir setelah ayah Anda dibunuh, berarti Anda harus bersyahadat sekali lagi. Setelah membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dikasih Quran. Dibuka 2 kancing baju di atasnya, dipeluknya Quran sambil menangis seperti ibu yang kehilangan lama sekali anaknya. Quran. Jadi apapun pekerjaanmu, apapun kesibukanmu, percayalah, akan Anda dapatkan lompatan-lompatan percepatan dari Al-Quran. Saya pribadi dulu pernah kuliah di Madinah belajar tafsir, tapi saya tidak terlalu serius mendalami Al-Quran. Sekilas saja. Setelah saya pulang dan saya fokus Quran, tadabbur Al-Quran, bahasa Arab saya rasakan melompat jauh sekali. Baru dari sisi bahasa. Tapi kalau mengenai bagaimana beriman kepada akhirat, ya Allah, banyak sekali input data tentang akhirat yang saya dapatkan dari Al-Quran ini ketika ditadaburi, dan itu tidak bisa diangkakan nilainya. Sehingga hidup bisa orientasi ke akhirat atau akhirat oriented. Itu yang paling mahal buat saya. Nah, ada yang menarik. Setelah akhirnya berasal diri masuk, investasi kemudian sudah selesai, pertemuan dengan Menteri Ekonomi sudah selesai, tahu nggak sih sehari apa yang dia lakukan? Berdakwah. Apa yang dia lakukan? Dia cuma ingin membahagiakan saudaranya dengan sholat. Kalau uang ini nggak bisa membahagiakan, tapi itu yang orang cari kan? Kasihan orang-orang ini menghargai saya karena sebagai investor. Padahal yang namanya pedagang tidak mungkin rugi. Memang Anda seakan-akan diuntungkan, tapi sebetulnya lebih banyak saya rugikan. Akhirnya dia berjalanlah di malam hari dan di siang hari, tanya masyarakat setempat tentang sholat. Hanya sholat saja ditanya. Ternyata banyak sekali umat Islam yang sudah tidak sholat di sana. Makanya hidupnya susah. Apa yang terjadi? Satu malam ada yang ingin difokuskan. Orang ini ditanya tentang sholat. Mau diajarkan di jalan tentang sholat. Apa kata orang ini? Maaf Pak, di negeri kami membicarakan soal ini ancaman hukumannya besar. Mohon Bapak jangan dekati saya. Oh ya? Kalau begitu begini saja, dia bilang. Kamu jalan 300 meter di depan saya jalan di belakang kamu. Sampai kamu masuk di rumah, nanti malam saya datang ke rumahmu jam 12. Saya ajarkan kamu sholat. Terima kasih Pak, terima kasih. Betul. Jam 12 malam dia keluar dari hotelnya, dan kemudian sampai di pintu rumah itu dibuka, puluhan orang sudah berkumpul untuk belajar sholat. Hari kedua tambah banyak lagi. Bahagia hatinya. Orang kalau sudah mau sholat dan sholatnya khusyuk dan bagus, insya Allah dibahagiakan dan dimudahkan rezekinya, dibahagiakan hidupnya. Ada yang lucu. Ternyata sesama investor ini ada yang dari Eropa, miliarder. Tanya, saudara, saya udah keliling di sini nih, nggak ada diskotik, nggak ada pub, ini miskin sekali di daerah sini. Tapi saya perhatikan Anda 1-2 malam ini kok setiap jam 12 malam keluar, pasti ada party ya? Ya iyalah. Ada minuman dong? Ya ada lah. Ada cewek dong? Ya ada lah. Boleh ikut? Tafadhol. Gitu. Ikutlah dia. Jam 12 malam janjianlah di lobi. Cukup jalan masuk ke gang. Mana pubnya? Mana partinya? Ketika dibuka, orang-orang sudah berkumpul di rumah yang mau belajar sholat. Ini partinya.
Ah gila lo, lu bohongin gue ya? Lo Anda nanya party kan? Ini party bagi saya. Minumannya mana? Teh, kopi, ini minuman. Kalau Anda maksud minuman keras, saya tidak meyakini itu kemarin. Jadi saya tidak berdusta. Perempuan, ini perempuan ada nih. Ah, ini sih ngerjain namanya. Yaudah dia duduk aja sebentar di sini. Lalu diajarkan sholatlah seisi rumah itu. Dia memperhatikan sampai diajarkan sujud, lalu berdoa, lalu menangis dalam sujudnya. Itu Abu Darda. Abu Darda, rumahnya betul-betul jadi rumah ibadah. Pada satu hari istrinya Abu Darda kedatangan tamu tetangga perempuan. Lalu dilihat di tempat sujudnya Abu Darda masih ada tetesan-tetesan air. Tetangganya ini marah pada istrinya Abu Darda. Kamu nih ya sebagai istri gak sopan. Itu tempat sholatnya suami. Kalau kena embun gitu mestinya kamu lap. Istrinya bilang, itu bukan embun, itu tetesan air mata Abu Darda setiap malam di mihrabnya. Dalam sujudnya dia selalu menangis dalam doanya. Oh begitu ya. Ini orang ketika menyaksikan yang lain itu pada sujud, lalu menangis dalam doanya, kemudian Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Apa yang terjadi? Kata si miliarder yang menyaksikan peristiwa itu, baru kali ini saya melihat agama. Agama di mana mereka meletakkan wajah kehormatannya sejajar dengan telapak kakinya. Dan mereka berbahagia dengan itu. Dan mereka menangis melakukan itu. Akhirnya apa yang terjadi? Si miliarder ini pun masuk Islam. Anda mau tahu? Pekerjaan para nabi dan rasul, pekerjaan orang-orang hebat, pekerjaan orang-orang yang dijamin surganya oleh Allah, dengan semua pekerjaannya yang paling tinggi, bagaimana membawa orang dari kufur kepada Islam, itu paling tinggi. Yang kedua, bagaimana mengajak orang dari maksiat kepada taat, itu yang nomor 2. Ini pekerjaan paling hebat di muka bumi. Dan yang ketiga, bagaimana mengajak orang yang tadinya lalai menjadi sadar. Dan yang paling rendah pekerjaan saya hari ini, bagaimana mengajak orang-orang yang saleh menjadi muslih, menjadi pelaku perbaikan. Bagaimana orang yang ngaji ini bulan depan minimal mengajak 2 orang datang ke sini. Siap? Insya Allah apa nih? Insya Allah gak janji. Kalau yang hadir sekarang mau komitmen, bulan depan kalau ada tausiah seperti ini, mau bawa orang 2, 1 orang bawa 2, saya bersedia datang lagi. Tapi kalau tidak mau bawa, ya kita pending dulu. Nanti saya ngobrol-ngobrol saja sama bapak-bapak di depan ini di ruangannya, yang berminat saja. Ini bukan ancaman, tapi saya beritahukan, pekerjaan paling hebat di dunia ini, ikutilah pekerjaan para nabi dan rasul. Pekerjaan para nabi dan rasul, 1, mengajak manusia dari kufur kepada Islam, itu yang paling tinggi. Nomor 2 apa? Nggak dicatat sih. Mengajak manusia dari maksiat kepada taat. Yang ketiga, mengajak manusia dari apa? Dari lalai kepada sadar. Yang keempat, dari apa? Yang saleh menjadi muslih. Ini saja visi hidup. Ketika Anda bekerja, dimanapun Anda berada, Anda akan dimudahkan dalam hidup Anda semua. Ini saja yang bisa saya sampaikan, dan sudah masuk waktu zuhur. Mudah-mudahan setelah ini dikuatkan sholat kita dan dimantapkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbighfir wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.